Pernahkah kamu mendengar bahwa cinta sejati bisa tersembunyi di balik rupa yang tak sempurna? Di tengah rimba yang sunyi, tersimpan kisah tentang seorang putri yang diasingkan karena fitnah dari seseorang. Tiba-tiba muncul seekor lutung sebagai sosok penyelamat. Ia bukanlah lutung biasa, tapi makhluk sakti dari kayangan yang dihukum turun ke dunia. Kisah tentang pengkhianatan, pengasingan, dan cinta yang membebaskan dari kutukan. Ketika kesetiaan diuji dan kebenaran perlahan mulai terbuka, sang putri harus memilih antara cinta yang tampak atau cinta yang sejati. Siapakah sebenarnya sosok di balik rupa lutung tersebut? Dan bagaimana bisa ia sampai dihukum dan diturunkan ke bumi? Sebelum tahu jawabannya, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, inilah kisah tentang legenda Lutung Kasarung. Di sebuah kerajaan yang bernama Pasir Batang, hiduplah dua putri cantik yang bernama Purbararang dan Purbasari. Purbararang mempunyai sifat yang angkuh dan sombong, sedangkan adiknya Purbasari justru mempunyai sifat yang lembut dan rendah hati. Ayah mereka, Prabu Tapa Agung, kini sudah lanjut usia dan berniat mencari penerus tahta kerajaan Pasir Batang. Di antara kedua putrinya, hanya Purbasari yang berhati tulus dan dicintai oleh rakyat. Namun, Purbararang tidak terima dengan semua itu. Ia iri dengan cinta rakyat kepada adiknya. Dengan siasat licik, Purbararang berniat menemui salah satu dukun sakti untuk meminta bantuannya. Setelah ia bertemu dengan dukun tersebut, sang dukun memberikan ramuan yang berisikan racun kepadanya. Esok harinya, Purbararang menemui sang adik untuk memberikan air minum yang sudah tercampur oleh racun. Tanpa rasa curiga, Purbasari pun meminum air tersebut. Tidak butuh waktu lama, tubuh Purbasari penuh dengan bercak aneh akibat racun tersebut. Kemudian ia bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada ayahandanya. Dengan menuduh sang adik menggunakan ilmu hitam karena muncul bercak aneh di kulitnya, ia pun memaksa sang raja untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Putri Purbasari diasingkan, ia begitu baik, ucap rakyat yang mendengar berita tersebut. Dengan hati yang sangat sedih, Purbasari pergi meninggalkan kerajaan. Ia tak tahu bahwa takdir besar menantinya di hutan belantara. Kini, Purbasari hidup sendiri di dalam hutan. Ia menyatu dengan alam. Dia berbicara dengan burung serta memberi makan kijang. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dari kejauhan. Seekor lutung berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam. Ia adalah Lutung Kasarung, makhluk kayangan yang dikutuk dan diturunkan ke bumi. Inikah wanita yang berhati suci itu? Gumam Lutung Kasarung dalam hati. Lutung Kasarung bukanlah lutung biasa. Ia adalah jelmaan dari Batara Guru. Ia dihukum turun ke dunia karena menolak menikahi bidadari yang tidak dicintainya. Dia akan kembali ke kayangan jika menemukan cinta yang tulus. Kau teman baruku, terima kasih sudah menemaniku, ucap Purbasari dengan tersenyum. Hari demi hari, ikatan batin tumbuh di antara mereka. Tanpa berkata-kata, sang lutung selalu melindungi dan membantu putri Purbasari. Apakah Purbasari akan tahu siapa di balik seekor lutung tersebut? Dan bagaimana kelanjutan hubungan mereka jika kebenaran itu terungkap? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Melihat penderitaan Purbasari, Lutung Kasarung mengerahkan kesaktiannya. Dalam semalam, ia membangun taman istana megah lengkap dengan sumber air suci yang dapat menyembuhkan luka dan kutukan. Apa ini sebuah taman dari surga? Ucap Purbasari yang terpana. Semoga ini membuatmu bahagia, gumam Lutung dalam hati. Melihat ada taman suci di dalam istana tersebut, Purbasari pun mencoba membersihkan bercak aneh yang ada pada kulitnya. Alangkah ajaibnya, seketika bercak aneh di kulit Purbasari pun hilang. Ia kembali cantik jelita, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Para binatang menjadi pengikut setia, dan kabar keajaiban ini pun sampai ke telinga istana. Taman ajaib di hutan? Apakah benar itu Putri Purbasari? Ucap rakyat yang mendengar berita tersebut. Purbararang pun murka dengan berita tentang Purbasari. Ia tak rela jika adiknya bersinar kembali. Purbararang mendatangi hutan bersama Pangeran Indrajaya. Dengan penuh ejekan, ia menantang Purbasari dalam 3 hal. Di antaranya menumbuhkan rambut tercepat, memelihara hewan paling indah, dan memilih pasangan yang paling tampan. Kita lihat siapa yang lebih pantas jadi ratu.
ucap Purbararang dengan tatapan sinis. Purbasari pun mencoba menuruti apa kemauan dari sang kakak. Tantangan pertama, Purbasari dibantu air suci dari lutung. Dalam semalam, rambutnya tumbuh panjang dan hitam mengkilat. Tantangan kedua, hewan peliharaan Purbasari adalah seekor kijang putih dengan tanduk emas dan tidak ada tandingannya. Kini tibalah tantangan yang terakhir, memilih pendamping hidup. Kau hanya punya lutung sebagai temanmu. Mana mungkin kau bisa menang? Ucap Purbararang dengan suara ejekan. Bagaimana cara Purbasari menyelesaikan tantangan ketiga dari Purbararang? Apakah ia mampu mengalahkan sang kakak dari tantangan ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Di tengah kerumunan, Purbararang menampilkan Pangeran Indrajaya. Ia adalah sosok yang tampan dan gagah. Semua orang pun memujanya. Sementara itu, Purbasari menoleh pada Lutung Kasarung. Dialah yang setia menemaniku. Aku memilih lutung, ucap Purbasari dengan lembut. Semuanya terdiam, seakan tidak percaya dengan perkataan Purbasari. Kemudian, lutung pun menatap Purbasari dalam-dalam. Dengan cahaya yang meledak dari tubuhnya, ia pun berubah menjadi sosok pria tampan yang berkarisma. Dia bukan lutung biasa, ucap salah satu rakyat yang terkejut akan perubahan itu. Aku adalah Batara Guruminda dari Kayangan. Kutemukan cinta sejati dalam dirimu, Purbasari, ucap Lutung Kasarung. Semua orang membisu. Purbararang pun tercengang. Pangeran pilihan Purbasari lebih sakti dan rupawan dari Pangeran Indrajaya. Kabar tentang perubahan Lutung Kasarung menyebar dengan cepat. Rakyat menyambut Purbasari dan Batara Guruminda dengan sukacita. Sang raja tersenyum haru melihat putri bungsunya kembali dengan cahaya kemuliaan. Putriku, maafkan ayah, ucap sang raja. Aku tak pernah menyimpan dendam, ayahanda, jawab Purbasari dengan lembut. Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu yang baru. Ia memimpin dengan bijak, dibimbing oleh Batara Guruminda di sisinya. Sementara Purbararang, setelah meminta maaf, ia kemudian diasingkan ke tempat sunyi untuk bertapa dan merenungi kesalahannya. Di bawah kepemimpinan Purbasari dan Batara Guruminda, kerajaan Pasir Batang semakin makmur. Mereka tak hanya memerintah dengan keadilan, tapi juga mengajarkan cinta kasih kepada alam dan sesama. Yang paling berharga bukanlah rupa, tapi hati yang setia dan tulus, ucap Putri Purbasari kepada rakyat. Legenda Lutung Kasarung menjadi kisah turun-temurun. Bukan hanya tentang cinta seorang putri dan dewa, tapi juga tentang kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang. Dan di suatu tempat di antara rimba, taman ajaib itu tetap ada, saksi cinta yang suci antara manusia dan makhluk langit. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. See you next time.